baru nyala Zoom-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Dek, kita mulai ya kuliah IPK pada pagi hari ini. NME pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini dan mungkin sampai besok dan mungkin sampai sampai Senin minggu depan kita akan mempelajari neraca massa di reaktor. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada beberapa materi yang harus saya reviewkan ke kalian dulu gitu ya. Untuk teman-teman NME kelas E, apakah dulu pas di SMA, di sekolah menengah atas, ini ada yang dari SMK, teman-teman, atau ada dari teman-teman sekalian yang masih belum sama sekali mengetahui konsep reaksi kimia sebelumnya? Mungkin bisa speak up dulu gitu nggak? Ada nggak di? Kira-kira masih ingat ya, insya Allah ya, untuk stoikiometri, teman-teman? Oke, kayaknya semuanya pada masih ingat. Nah, dulu pas teman-teman SMA kan kita mungkin sedikit begitu ya, sedikit menyinggung terkait dengan reaksi yang nanti teman-teman akan menghitung yang berkaitan dengan reaksi itu adalah stoikiometri. Nah, stoikiometri ini adalah perhitungan yang digunakan di industri kimia untuk menentukan kira-kira produk yang akan dihasilkan dari suatu reaksi kimia itu nanti jumlahnya berapa, bagaimana kondisinya, dan seperti apa nanti mekanisme reaktan itu nanti bereaksi dan lain sebagainya. Nah, itu tuh ilmu yang dipelajari di stoikiometri. Nah, kenapa ini kita akan refresh dulu sebelum kita masuk ke neraca massa reaktor? Karena nanti neraca massa reaktor sangat mengimplementasi konsep-konsep dari stoikiometri ini, teman-teman. Oke, insya Allah pada hari ini kita review dulu dan soal yang berkaitan dengan alat di reaktor ya. Kemudian nanti insya Allah mungkin di Senin depan kita akan mencoba begitu latihan yang secara terintegrasi begitu ya, antara neraca massa alat yang bukan reaktor dan neraca massa di reaktor. Oke, saya harap masih gabung ya, maaf kalau semisal agak masuk keluar begitu karena memang kebetulan koneksi di rumah saya sekarang nggak begitu stabil ini. Baik, kita lanjutkan ya tadi untuk NM atau yang berkaitan dengan stoikiometri, reaksi kimia begitu ya. Kita lanjut masuk ke slide selanjutnya aja. Oke, jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas atau mereview kembali konsep-konsep dari stoikiometri, dan karena kita akan membahas stoikiometri maka akan ada insya Allah nanti kita akan
Oke, sebentar. Baik, terkait dengan stoikiometri, membahas tentang limiting reaktan atau reaktan yang nanti menjadi pembatas, kemudian ekses reaktan, atau reaktan-reaktan yang kemudian nanti kita akan gunakan atau yang bereaksi di dalam suatu reaksi kimia ini yang berlebihan begitu. Nah, selain itu di konsep stoikiometri nanti teman-teman juga akan kita akan pelajari pagi hari ini. Saya harap nanti teman-teman setelah kuliah ini ingat begitu ya, ingat tentang konsep stoikiometri yang nanti berkaitan erat dengan reaksi kimia dan nanti sangat berkaitan erat pada saat besok teman-teman sudah mencoba menghitung neraca massa di dalam suatu reaktor begitu. Oke, lanjut ya teman-teman terkait dengan dari pengertian dari stoikiometri. Terkait dengan persamaan kimia yang merupakan suatu gambaran atau data yang memuat data kualitatif dan kuantitatif dalam suatu reaksi kimia. Jadi kita butuh suatu persamaan begitu ya, yang nanti di dalam persamaan itu kita akan gunakan gitu, yang akan kemudian memuat beberapa data kanan yang bereaksi di dalam persamaan itu dan juga data kuantitatif. Data kuantitatif ini yang nanti kita gunakan untuk menghitung stoikiometrinya begitu. Apa saja data kualitatif tadi? Data kualitatif dapat berupa apa saja reaktannya begitu ya, apa saja reaktannya, kemudian apa saja produknya, dan kemudian persamaan kimia tersebut. Nah, lalu kemudian data-data kuantitatif ini dapat berupa komposisi dari reaktan, kemudian bagaimana mekanisme kerja, konversi, dan lain sebagainya, begitu teman-teman. Nah, suatu persamaan kimia begitu ya, suatu persamaan kimia yang kemudian nanti memuat data kualitatif dan kuantitatif ini nanti, geometri ini nanti kita bisa klasifikasikan datanya tadi ya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama contohnya kalau semisal kita punya kalimat persamaan kimia seperti ini adalah pembentukan amoniak gitu ya, pembentukan amoniak dari nitrogen dengan hidrogen dengan persamaan kimia adalah sebagai berikut. Ini dilengkapi dengan data entalpi atau efek panas endoterm eksoterm ini adalah min 1230 kJ. Nah, dari sini, dari persamaan kimia ini, begitu teman-teman memiliki beberapa klasifikasi data. Yang pertama adalah data kualitatif, begitu ya, data kualitatif. Ini yang pertama adalah jenis reaktan, yaitu gas nitrogen dan gas hidrogen N2 dan H2. Kemudian apa saja produknya? Di sini adalah NH3. Dan kemudian data kualitatifnya adalah kita lihat dari jenis entalpinya. Karena entalpinya negatif, maka otomatis reaksi ini adalah eksotermis. Sedangkan nanti kalau semisal teman-teman mendapati suatu persamaan kimia, teman-teman masih ingat di sini. Nah, data kualitatif ini cuma bagi teman-teman cukup tahu gitu, oh ternyata N2 tambah H2 jadi NH3, oh ternyata karena delta H-nya negatif berarti dia jelas eksotermis. Begitu, itu adalah terkait dengan data kualitatifnya. Lalu apa saja yang kita bisa lihat dari persamaan ini, ternyata kita juga bisa tahu dari data kuantitatifnya atau nanti yang berkaitan dengan perhitungan yang nanti tertuju pada persamaan ini. Yang pertama adalah perbandingannya. Jadi dari sini nanti kita akan pelajari juga bahwa persamaan kimia yang betul itu kalau semisal koefisiennya itu setara gitu ya, koefisiennya setara. Apa itu yang disebut dengan koefisien setara? Yang mana
jumlah atom, gitu ya, jumlah atom penyusun di sisi sebelah kiri, dalam hal ini adalah reaktan, maka dia akan sama jumlahnya dengan atom penyusun yang ada di sebelah kanan. Begitu. Contoh, ini N2 ya, N ya, nitrogen. Nitrogen di sebelah kiri ini 2, teman-teman. Di sini 2. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini 1, tapi kita ada koefisien 2 di sini sehingga dia jumlahnya 2. Jadi komposisi nitrogen di sebelah kiri, di ruas kiri dengan komposisi nitrogen di ruas kanan itu mirip begitu ya, sama. Kita cek lagi karena komponennya tidak hanya nitrogen, tetapi teman-teman juga di sini ada komponen dari hidrogen, maka kita juga harus hitung berapa komponen hidrogennya. Oh, ternyata komponen hidrogennya ini ada 2 di sini, tetapi kita kalikan 3 karena ada koefisien di situ, sehingga di sini 6. Kemudian di sini koefisiennya 3, NH3, tapi kita kalikan 2, jadi sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Sehingga data reaksi di sini 1N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 ini sudah setimbang. Yang mana memang jumlah N yang di sebelah kiri dan jumlah N yang di sebelah kanan itu sama jumlahnya, dan jumlah hidrogen yang di sebelah kiri ini sama jumlahnya dengan hidrogen yang ada di sebelah kanan. Nah, besok kita latihan juga, ini karena cukup sederhana sehingga contohnya seperti ini, nanti kita akan prediksi kira-kira produknya kayak gimana gitu deh untuk menyetarakannya gitu ya. Nah, dari sini persamaan yang sudah setimbang, teman-teman bisa dapatkan data kuantitatifnya. Ingat ya bahwa perbandingan mol itu nanti sama dengan perbandingan mol yang bereaksi begitu. Jadi perbandingan mol yang bereaksi itu nanti sama dengan koefisien yang ada di depan senyawa tersebut. Jadi kalau semisal kalau seperti ini persamaannya, maka kita bisa sampaikan begitu bahwa 1 gitu ya, jika semisal 1 mol nitrogen kita reaksikan dengan 3 mol hidrogen, maka akan menghasilkan 2 mol amonia gitu teman-teman dari sini. Dan data kuantitatifnya juga ternyata untuk membuat begitu ya, membuat 2 mol gas amonia NH3 dari 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen, ternyata kita butuh panas gitu ya. Kita akan melepaskan panas bertekanan negatif eksotermis dari sistem kelingkungan, akan melepas panas sebesar 1230 kJ. Nah, untuk sebelum UTS kita akan membahas stoikiometri yang berkaitan dengan neraca masanya dulu. Di delta HF nanti kita akan sambung di setelah UTS yang berkaitan dengan neraca panas. Kalau di NM nanti di sini, yang data ini dulu. Yang 1 mol N2 kita reaksikan dengan 3 mol H2 menjadi 2 mol NH3. Seperti itu terkait dengan stoikiometrinya. Nah, terkait dengan stoikiometri juga bahwa reaksi kimia, begitu ya, reaksi kimia adalah perubahan yang terjadi. Jadi pengertian dari suatu reaksi kimia itu adalah perubahan yang terjadi pada satu atau lebih dari zat terkonversi, dalam hal ini adalah reaktan, menjadi zat yang lain, yang dinyatakan dengan persamaan reaksi yang menunjukkan hubungan molar antara reaktan dan produk. Jadi yang disebut dengan reaksi kimia adalah sesuatu begitu ya, sesuatu komponen, boleh satu atau lebih dari komponen yang kemudian kita akan hasilkan zat yang baru begitu deh, yang kemudian reaksi antara hubungan antara reaktan dengan produk itu nanti kita tuangkan di dalam suatu persamaan kimia. Nah, persamaan kimia ini kemudian akan menyatakan hubungan tadi ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, dari jenis reaksi kimia ini insya Allah teman-teman sudah dapat ya, dulu pas di SMA, ini hanya review saja. Yang pertama adalah reaksi penggabungan, seperti halnya amonia. Salah satu contohnya yang lain adalah penggabungan gas hidrogen dengan gas klorin menjadi asam klorida. Begitu, ini insya Allah sudah setara juga, H2 tambah Cl2 menjadi 2HCl. Itu reaksi pertama.
jenis dari reaksi kimia ya, yaitu reaksi penggabungan. Yang kemudian yang kedua ini yang nanti sangat populer begitu teman-teman. Maksud saya reaksi yang sering terjadi itu adalah reaksi substitusi atau reaksi pertukaran. Pada intinya adalah kalau di reaksi pertukaran antar kation dan anion di reaktan ini nanti saling bertukar begitu ya, bertukar menjadi antar pasangan sehingga nanti dia jadi produk yang berbeda. Jadi kalau di sini NaCl ditambah AgNO3 dia menjadi AgCl dan NaNO3. Nah, kalau dari sini kita harus tahu muatannya begitu ya, muatan positif dan negatif dalam hal ini adalah kation dan anion masing-masing penyusun dari senyawa tersebut. Jadi kalau satu senyawa itu teman-teman, jadi suatu senyawa ini review ya, satu senyawa begitu bisa X, ini nanti kita sebut dia bukan anion dan bukan kation karena dia muatannya 0 begitu ya. Dia tidak ada positif dan tidak ada negatifnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa bilox itu disebut dengan bilangan oksidasi. Bilox itu 0 begitu ya. Bilox itu 0 jika yang pertama adalah gas bebas begitu ya, gas bebas. Dalam artian ini H2 ini gas bebas, Cl2 ini gas bebas, muatannya adalah 0 di sini teman-teman. Tetapi kalau bilox 0 itu kalau semisal senyawa gitu ya, senyawanya itu nanti biloxnya 0, maka kita bisa tentukan masing-masing bilox dari penyusun atom penyusunnya. Misal HCl, biloxnya Cl dan biloxnya H ini kita bisa hitung. Karena H ada di golongan 1A di tabel periodik unsur dan Cl itu ada di golongan 7A di tabel periodik unsur, maka komposisi HCl, H di sini adalah +1 biloxnya, sedangkan Cl di sini adalah -1. Sehingga di sini kalau kita jumlahkan 0 ya. Jadi semua senyawa itu dia muatan biloxnya adalah 0. Nah, kalau berkaitan dengan reaksi pertukaran di sini kita harus tahu masing-masing komposisi dari bilox gitu ya, bilox penyusun senyawanya. Jadi kalau satu senyawa biloxnya 0, tetapi komponen-komponen penyusun senyawa itu dia akan memiliki bilox masing-masing. Contohnya Na dan Cl. Jadi kalau di sini masih jadi kalau di tabel periodik unsur golongan 1A, kemudian 2A, kemudian 3A, ini nanti dia jelas biloxnya +1 untuk 1A, kemudian +2 untuk 2A, dan +3 untuk golongan 3A. Kemudian untuk golongan 7A, begitu ya, dan golongan 6A, ini nanti biloxnya -1 untuk 7A, dan -2 untuk 6A. Kemudian ada juga golongan 5A, ini nanti dia -3 untuk biloknya. Nah, yang lain kan ada nih golongan B begitu ya, golongan B. Nah, ini bisa multi bilok begitu ya. Jadi ada +2, ada +3, ada mungkin kadang-kadang satu senyawa juga ada nanti +4 karena jadi golongan B ini nanti kita hitung belakangan biloxnya. Dan ada juga komposisi yang namanya poliatomik begitu ya teman-teman. Di sini ada poliatomik. Di sini nanti teman-teman harus ingat juga kayak ini sulfat SO4 dia berapa negatif? 2 negatif. Kemudian fosfat PO4 dia 3 negatif. Begitu. Terus kemudian klorid ClO -1 begitu. Jadi ada beberapa zat yang poliatomik. Insya Allah nanti saya akan ingatkan lagi di besok ya, di besok Selasa. Jadi ini mungkin teorinya dulu. Nah, untuk reaksi pertukaran ini nanti kita intinya menukar begitu ya, menukar yang awalnya anion di sini akan mengikat kation yang di sini. Kemudian kation yang di sini akan mengikat ke anion yang ada di sini begitu teman-teman. Nah, NaCl biloxnya adalah +1 karena dia ada di golongan 1A di tabel periodik unsur. Kemudian Cl ini 7A di golongan tabel periodik unsur, maka biloxnya -1. Kemudian Ag, NO3. Nah, NO3 ini suatu poliatomik yang jelas tahu kita dia -1. Nah, karena Ag ini di golongan B dan semisal kita nggak yakin dia positif berapa, kita memang bisa lihat dari poliatomiknya ini.
Karena NO3 negatif 1, maka otomatis untuk membentuk suatu senyawa, dia nanti biloxnya 0, maka dia harus di sini positif 1, begitu. Nah, sehingga kation Na yang di sini akan mengikat anion NO3 yang ada di temennya, begitu, yang ada di rekannya, sedangkan Ag plus ini nanti akan berikatan dengan Cl. Itulah kenapa dia jadi AgCl dan AgNO3. Ini tetap begitu ya, tetap karena dia muatannya positif 1, positif 1, positif 1 semua begitu deh. Sehingga kalau kita konekkan ya tetap AgCl dan NaNO3. Tapi nanti kalau ada zat yang lain yang kemudian dia jadi antar biloknya itu anionnya ada yang negatif 2, ada yang negatif 3, maka otomatis nanti komposisinya akan berbeda. Insya Allah nanti kita akan bahas besok ya. Jadi ini dulu biar tidak terlalu melebar. Jadi dari sini saya ingin sampaikan bahwa beberapa jenis reaksi kimia antara lain ada reaksi penggabungan, reaksi pertukaran, kemudian reaksi oksidasi reduksi. Begitu reaksi oksidasi reduksi ini pengertian dari redox adalah kita menambah atau mengurangi suatu bilok di dalam suatu senyawa yang ada di reaktan dan nanti hasilnya nanti ada di sebelah kiri. Contohnya adalah pembakaran. Jadi semua reaksi pembakaran itu adalah reaksi oksidasi reduksi atau redox. Contohnya CH4 ya. Kita bakar deh CH4. CH4 kita jadikan, kita bakar dengan oksigen. Kita asumsikan pembakarannya sempurna teman-teman sehingga menjadi apa? CH4 atau hidrokarbon kalau direaksikan dengan oksigen terbakar sempurna, produknya jadi apa, Dik? Masih ingat apa? Masih ingat? Apa saja? Jadi CO. Iya. Air dan karbon dioksida. Iya betul, CO2 dan H2O. Ini pakem ya produknya karena hidrokarbon kalau kita bakar selalu akan menjadi CO2 dan H2O kalau terbakar sempurna. Tetapi kalau pembakaran yang nggak sempurna, CO2-nya nanti diganti karbon monoksida atau CO, begitu teman-teman. Nah di sini kita harus yang pertama, untuk kan kita tahu reaksi kimianya kasarnya seperti ini. Nah untuk tahu lagi kita harus cek koefisiennya, begitu ya. Sebelah kiri C-nya 1, sebelah kanan C-nya 1, oh sudah setara. Kemudian H-nya di kiri 4, di sebelah kanan baru 2. Maka kita harus kalikan 2 biar dia 4. Terus kita cek O-nya di sini 2. Tapi di sebelah kanan kayaknya lebih ya, di sini 2, di sebelah kanan 2 maka 4, maka di sini 2, begitu ya. Nah, seperti ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, dari sini kita cek biloxnya masing-masing. CH4 di sini adalah plus 1 dan di sini negatif 4. O2 di sini karena dia atom atau gas bebas maka biloxnya 0. Kemudian di sini jadi min 2 plus 4 gitu, dan di sini min 2 dan plus 1. Nah, dari sini ada reaksi oksidasi reduksi, teman-teman. Oksidasi adalah peningkatan bilok. Yang terjadi oksidasi adalah C, yang awalnya negatif 4 menjadi plus 4. Sedangkan yang reduksi atau penurunan bilangan oksidasi adalah oksigen, gitu ya. Oksigen yang awalnya 0, dia menjadi negatif 2. Itu adalah ini adalah contoh untuk reaksi oksidasi reduksi. Intinya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, dalam artian ini produk dan reaktan akan terjadi penurunan atau peningkatan bilangan oksidasi di masing-masing senyawa penyusunnya. Begitu, itu disebut dengan reaksi oksidasi reduksi. Kemudian yang kelima adalah reaksi penggantian. Reaksi penggantian ini adalah reaksi yang mana komponen tersebut menggantikan komponen yang lainnya. Jadi ini sama seperti substitusi, tetapi substitusi parsial gitu ya, Dek. Kalau yang di sini kan untuk yang di persamaan nomor 2 kita punya dua-duanya. Dia punya senyawa yang lengkap. Dalam arti di sini ada positif, ada negatif. Di sini juga ada positif dan negatif. Kita tinggal tukar-tukarkan. Tapi kalau yang di nomor 5 ini atau reaksi penggantian di sini itu
sama kayak substitusi, tetapi ada satu komponen reaktan yang sifatnya dia nol gitu ya, atau atom bebas begitu. Jadi Al ditambah Fe2O3, contohnya dia menjadi bertukar sehingga Fe-nya yang jadi bebas di sebelah kanan menjadi Al2O3. Dalam hal ini yang mengganti adalah Al-nya ya. Al menggantikan Fe di dalam oksidanya, begitu. Yang awalnya reaktannya adalah oksida besi, produknya menjadi oksida aluminium, begitu. Ini adalah salah satu, insya Allah ada 4 begitu ya, 4 contoh reaksi kimia yang sering ada atau sering diaplikasikan di suatu industri. Yang pertama tadi adalah reaksi penggabungan, yang kedua pertukaran, yang keempat reaksi oksidasi redoks ya, oksidasi reduksi, dan yang keempat adalah reaksi penggantian begitu. Nah, kembali terkait dengan konsep dari stoikiometri, sehingga kita bisa simpulkan begitu teman-teman bahwa stoikiometri kimia adalah ilmu gitu ya, ilmu yang mempelajari hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk yang didasarkan kepada kenyataan bahwa materi produk gitu ya, materi produk akan tersusun atas molekul dan atom-atom. Nah, karena atom-atom dan molekul-molekul ini didapatkan begitu ya dari berbagai zat yang punya BM yang berbeda, punya kuantitas mol yang digunakan nanti dalam mol. Jadi nanti kita akan fungsikan semua perhitungan di stoikiometri adalah dalam basis mol, tidak berbasis massa kayak yang NM di sekitar alat yang kemarin, tidak seperti NM teman-teman hitung NM mixer, NM separator, absorber begitu ya. Di stoikiometri nanti basisnya adalah mol. Sehingga seperti yang pernyataan di persamaan kimia amonia tadi, bahwa 1 mol gitu ya, 1 mol gas nitrogen bereaksi dengan 3 mol gas hidrogen menjadi 2 mol gas amonia. Jadi dan contoh lagi untuk air ya, jadi 2 dan 1, 2 ini adalah menandakan atau menyajikan dia itu dalam mol gitu ya teman-teman, bukan dalam massa. Begitu. Kenapa dalam mol? Karena kalau mol kan kita nanti nyusunnya berdasarkan jumlah molekul begitu yang kita akan basiskan di stoikiometri dan di NM reaktor itu adalah basis molekul yang dalam nanti satuannya adalah dalam mol, bukan dalam basis massa ya, karena massa yang sama di senyawa yang berbeda itu nanti akan memiliki jumlah molekul yang berbeda. Jadi contohnya teman-teman punya 1 kilogram air dengan 1 kilogram NaCl, itu nanti jumlah molekul air dan jumlah molekul NaCl itu nanti akan berbeda walaupun masanya sama begitu. Tetapi kalau dengan 1 mol begitu ya, 1 mol untuk 18 mol H2O begitu ya, 18 mol air dengan NaCl atau NaOH 40 mol NaOH, dia sama-sama 1 gram nanti masanya begitu. Jadi berbeda begitu ya, berbeda nanti perhitungannya kalau misal kita basisnya ke dalam massa. Sehingga persamaan kimia di stoikiometri nanti kita basisnya dalam jumlah molekul begitu ya. Oke. Nah, sehingga untuk itu ada beberapa kemampuan yang nanti kita akan review, yang akan kita uji begitu ya, teman-teman akan pelajari lebih lanjut di NME bagian ini, yaitu teman-teman diminta untuk mampu dan mahir merubah komponen laju alir, baik itu nanti laju alir massa atau laju alir volume menjadi dalam laju alir mol. Gitu ya. Jadi yang awalnya F, yang awalnya V, dia nanti menjadi N atau laju alir mol. Itu nanti kemampuan ini nanti kita akan pelajari besok gitu ya. Dan kemudian selain itu teman-teman juga diminta untuk bisa mengerti perubahan atau reaksi kimia yang terjadi di dalam suatu reaktor itu tadi begitu. Dalam hal ini berarti gimana cara nulis persamaan kimianya, kemudian teman-teman nyetarakan reaksinya, dan kemudian nanti menghitung MRS-nya itu juga menjadi suatu kompetensi yang
baru begitu deh. Jadi dua ini yang nanti kita akan pelajari di NM reaktor. Nah, selain itu juga kalau semisal ya di persamaan kimia kita tidak diberitahu begitu, kita tidak disampaikan berapa toh itu nanti massa laju alir massa yang reaktor alirkan, kemudian atau laju alir molnya reaktan, maka kita bisa gunakan basis. Basis adalah acuan yang dipilih begitu ya sebagai dasar perhitungan. Ini buat tambahan aja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari stoikiometri. Di sini di dalam reaktor, ini contoh untuk diagramnya ya. Jadi kita punya gas C7H16 atau gas heptana. Heptana ini kita masukkan reaktor untuk reaksi oksidasi dan reduksi. Teman-teman tahu bahwa yang keluar di sana jadikan akan menghasilkan CO2 dan menghasilkan H2O tadi ya. Nah, ternyata CO2 di sini ada es kering, dalam hal ini adalah CO2 padat. Ternyata komposisinya ada 500 kg per jam. Begitu lihat 500 kg per jam, ini komposisinya adalah 50%. Jadi keluar dari reaktor 50% dari gas CO2 akan keluar ke atas, kemudian 50% sisa dari CO2 itu nanti akan padatan. Nah, ternyata padatannya ini jumlahnya 500 kg per jam. Nah, dari sini kita bisa hitung dengan menggunakan stoikiometri, kita bisa menghitung berapa nanti C7H16 yang diumpankan atau yang dibakar di dalam reaktor. Begitu. Baik, ini kita akan contohkan, begitu nanti untuk langkah-langkahnya. Saya akan contohkan aja, jadi seperti ini nanti langkahnya. Kita lanjut ya ke teorinya dulu. Kemudian contoh yang lain adalah menganalisis batu kapur. Jadi kita akan dengan stoikiometri pula kita bisa membuat analisis begitu limestone ini atau batu kapur ini nanti dia masanya berapa jika kita tahu reaksi dari masing-masing penyusunnya. Jadi ceritanya kan limestone ini punya kandungan CaCO3, punya kandungan MgCO3, dan punya kandungan impuritas 1,7%. Nah, ternyata CaCO3 di dalam limestone itu nanti akan bereaksi begitu menjadi CaO ditambah CO2, kemudian MgCO3 akan bereaksi menjadi MgO ditambah CO2. Nah, di sini teman-teman bisa dengan data kualitatif dan kuantitatif yang diketahui, teman-teman bisa pertama menghitung CaO gitu ya, CaO yang kalau begitu semisal teman-teman umpankan limestone itu 5 ton batu kapur. Nanti teman-teman bisa dapatkan CaO-nya berapa. Kemudian teman-teman juga bisa menghitung CO2 yang terbentuk itu berapa. Kalau semisal nanti limestone-nya 5 ton batu kapur. Atau teman-teman juga diminta untuk menghitung limestone-nya. Begitu kalau semisal teman-teman tahu CaO ini yang dihasilkan adalah 1 ton. Begitu. Jadi bisa bolak-balik begitu ya, bisa yang diketahui dari produk begitu
Oke, baik. Saya mungkin harus stop dulu dari recordingnya. Untuk biar oke, mungkin langsung aja kali ya. Baik, saya ulangi ya teman-teman terkait dengan pengertian atau pengertian-pengertian yang nanti kita akan pakai di stoichiometry atau di NM reaktor adalah limiting reactant, excess reactant, konversi, selectivity, dan yield. Jadi 5 ini yang nanti akan kita bahas. Nah, apa tuh 5 parameter ini dan kenapa kok dia bisa timbul begitu ya, dia bisa muncul karena sekali lagi teman-teman, persamaan kimia di industri itu nanti tidak akan sempurna. Jadi reaktan, kita punya reaktan satu dengan reaktan yang satunya, kemudian kita akan jadikan dia produk yang baru, akan selalu ada sisa begitu ya, akan selalu ada reaktan-reaktan yang nggak bereaksi. Nah, ketidaksempurnaan ini kita bisa klasifikasi begitu, kita bisa klasifikasi menjadi 5 parameter ini yang fungsinya apa? Kalau kita tahu dari awal apa saja toh yang disebut nanti reaktan pembatasnya, apa saja kemudian ekses reaktannya, kita bisa ceritanya bisa achieve gitu ya, atau bisa capai konversi yang kita inginkan dengan sangat maksimal. Dengan maksimal kalau semisal kita hanya memasukkan perbandingan antara satu reaktan dengan reaktan yang lain tidak sesuai dengan optimasi, sehingga nanti malah percuma kita masukkan ke dalam reaktan pun, ke dalam reaktor pun reaktan-reaktan ini tidak akan bereaksi secara maksimal kalau misal kita hanya asal memasukkannya. Nah, dengan adanya pengetahuan begitu ya, dengan adanya kajian di awal dulu tentang oh ini loh reaktan pembatasnya, oh ini loh reaktan berlebihnya, ekses reaktannya, maka kita bisa menentukan berapa tuh sebetulnya perbandingan mol yang harus kita umpankan ke dalam reaktor. Nah, nanti kemudian dari situ kita butuh satu parameter lagi yang adalah tiga kelompok ini ya, konversi atau selektivitas atau yield. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Mungkin dulu pas teman-teman di SMA sudah sedikit kenal gitu ya, sedikit kenal tentang reaktan pembatas dan reaktan berlebih dan konversi. Insya Allah baru 3 ini, tetapi untuk selektivitas dan yield sepertinya belum gitu ya, waktu saya SMA sih belum deh. Jadi kalau misal guru SMA teman-teman sudah menyampaikan malah justru itu lebih baik, jadi di sini hanya sifatnya review begitu ya. Oke, lanjut. Dari sini kita masuk ke teori-teorinya dulu ya. Untuk limiting reaktan, jadi apa tuh sebetulnya pengertian dari limiting reaktan? Pengertian dari reaktan pembatas itu adalah reaktan yang perbandingan stoikiometrinya itu yang paling kecil atau yang paling sedikit. Sedangkan jika ada dua, begitu ya, jika ada dua atau lebih reaktan dicampur dan kemudian jika reaksi ini berjalan sesuai dengan persamaan kimia, maka reaktan yang menghilang, begitu ya, menghilang pertama kali itu nanti disebut dengan limiting reaktan atau reaktan pembatas. Nah, cara untuk menentukan reaktan adalah kita hitung rasio mol dan lain sebagainya. Nanti saya akan praktekkan begitu. Kemudian setelah itu ada juga ekses reaktan. Jadi tadi limiting reaktan, sekarang ekses reaktan, ada kebalikannya. Jadi kalau ekses reaktan adalah reaktan yang melebihi dari reaktan pembatas, sehingga persentase kelebihan dari sebuah reaktan didasarkan pada jumlah kelebihan reaktan atas jumlah yang bereaksi. Nanti kita akan cek di situ. Dan kemudian yang nanti biasanya di reaksi kimia itu dijadikan ekses reaktan adalah udara. Lebih berapa persen? Nah, ternyata persentasenya itu nanti kita akan cek atau kita lihat berdasarkan mol gitu ya, berdasarkan mol yang nanti kita akan tinjau begitu teman-teman.
Dan kemudian kita akan tahu pengertian selanjutnya terkait dengan konversi. Konversi ini adalah perbandingan umpan mula-mula dengan reaktan yang bereaksi begitu. Nanti baik itu konversi, kemudian yield dan selektivitas, nanti satuannya adalah dalam persen, begitu ya, di dalam persen. Jadi konversi adalah perbandingan umpan atau reaktan yang berubah menjadi produk, itu konversi. Nah, sehubungan dengan konversi itu nanti ada satu lagi yang disebut dengan yield. Jadi yield itu adalah reaktan dan produk tunggal yang kemudian dia akan bereaksi, jadi reaktan tunggal yang kemudian dia bereaksi menjadi lebih dari satu produk, sehingga bagian-bagian dia yang berubah menjadi produk itu nanti disebut dengan persen yield. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan selektivitas, kalau selektivitas itu adalah perbandingan mol produk tertentu dengan mol produk lainnya yang dihasilkan. Jadi ini nanti kita akan cek berdasarkan reaktannya atau yang bereaksi. Sedangkan kalau yield itu berdasarkan mula-mulanya begitu. Nah, ini contoh, ini mungkin hanya review lagi ya, bahwa ada beberapa laju alir. Dalam yang pertama nanti point linear velocity, ini nanti satuannya adalah dalam meter per detik atau feet per detik atau meter per jam, jadi dalam satuan panjang per waktu begitu ya. Panjang per waktu adalah point linear velocity. Kemudian Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo teman-teman. Halo. Halo. Halo, kamu di mana? Lip saja. Si ibu mana? Sinyal ibu mungkin. Dari tadi keluar masuk bola. Yang saya hormati dan saya cintai. Magna Pencipta mulai.
Diam-diam baik ini teh. Si ibu nggak ada. Ibunya sih sudah masuk. Halo, halo. Mana ibunya, weh? Di kota. Halo, tes. Ini ada suara gua. Nggak ada kayaknya. Oke, makasih. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Dek, karena memang kendala cukup besar. Alhamdulillah sudah terhandle dengan baik. Ini insya Allah lancar nih sampai selesai. Oke, tadi kita sampai sini ya di jenis-jenis laju alir. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan macam-macam laju alir ini adalah nanti teman-teman harus merubah beberapa laju alir ini menjadi laju alir mol. Apa saja tadi kita punya point linear, average linear velocity, dan kemudian volumetric flow rate. Kita harus kalikan nomor 1, 2, 4, maksudnya 1, 2, 3 ini dengan debitnya, begitu ya, dengan debitnya, volumenya berapa agar kita bisa hitung laju alir molnya. Kemudian yang sering kita akan pakai itu adalah untuk laju alir massa dalam kilogram per jam dan laju alir molar atau mol flow rate dalam mol per waktu. Nah, ini nanti kita akan pakai di sini. Oke, sekarang kita latihan ya. Kita pakai soal yang ada di sini, mungkin lebih lanjut kita akan pakai soal yang lain aja. Baik. Ini recordingnya sudah dari awal sih, semoga nanti enggak ini ya. Kalau nanti mungkin teman-teman untuk yang kali ini, kalau semisal nggak ke record, mungkin saya nggak upload ya untuk video untuk hari ini. Oke deh, kita latihan ya sekarang untuk stoikiometri menentukan konversi, yield, dan selektivitas tadi. Baik. Oke, nah di kesempatan ini untuk latihan sampai jam 10.20 saya ingin mengajak teman-teman untuk membandingkan begitu ya, untuk membandingkan suatu NM di reaktor yang nanti ada materi terkait dengan stoikiometrinya. Yang pertama ini contoh kita mengadaptasi yang amonia tadi saja ya teman-teman. Yang pertama adalah kita punya reaktor begitu. Ini saya langsung di diagram alir prosesnya ya. Nanti insya Allah besok Selasa, besok pagi kita akan mulai latihan, mulai dari cerita, soal ceritanya dulu, nanti kemudian kita jawabkan ke DAP. Oke, sekarang untuk contoh kita langsung ke diagram alirnya ya. Jadi kayak yang tadi, kita punya reaktor teman-teman, kemudian kita punya gas, 2 gas yang masuk.
ada nih hidrogen, maaf hidrogen ya, hidrogen. Di sini semisal 200 kg per jam. Kemudian ada juga gas nitrogen. Nitrogen di sini F1 200 kg per jam, ini hidrogen 100%. Kemudian arus 2 400 kg per jam gas nitrogen 100%. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan F3 dia berapa kilogram per jam. Jika semisal teman-teman tahu konversi simbolnya X ya, teman-teman X, konversinya adalah 90%. Nah, dari sini mungkin nanti lafal dari contoh soal ceritanya adalah ke dalam suatu reaktor direaksikan 200 kg per jam gas hidrogen dengan 400 kg per jam gas nitrogen. Tentukan komposisi gas amonia yang terbentuk, begitu ya. Nah, kalau seperti itu, teman-teman dari soal cerita yang saya lafalkan tadi, teman-teman buat DAP-nya dulu ya, diagram alur prosesnya. Kemudian yang kedua, teman-teman buat dulu persamaan kimianya. Persamaan kimia yang setara, begitu ya, yang setara. Kita tadi tahu bahwa N2 ditambah H2 jadi NH3. Nah, dari sini untuk menyetarakannya kan kita tuliskan dulu apa adanya komponen gitu ya, komponen reaktan yang nanti bereaksi. Jadi di dalam persamaan kimia ini ada beberapa kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, dia semua gitu ya, semua reaktan atau komposisi yang masuk ke reaktor, ini nanti berlaku gitu ya, berlaku di stoikiometri. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama seperti ini. Jadi semua reaktan atau komposisi yang masuk ke reaktor itu dipakai begitu ya, dipakai di stoikiometri. Jadi di sini ada H2, N2, dua-duanya masuk ke reaktor, dua-duanya masuk ke stoikiometri untuk kita tinjau reaksinya. Tetapi kemungkinan yang lain juga ada begitu ya, ada beberapa yang tidak gitu deh, yang tidak kita akan hitung di stoikiometri. Contohnya nih, kalau semisal H2 ini enggak 100% deh, jadi semisal di sini nanti komposisinya mungkin H2-nya hanya 99%, sisanya CO2 1%, maka yang akan teman-teman tinjau hanya H2. Jadi CO2 ini nanti dia istilahnya tie-dye begitu ya, dia masuk ke reaktor, dia nanti juga akan keluar ke reaktor sesuai dengan jumlahnya. Jadi di sini 2 kilo ya, 2 kg CO2 masuk, maka otomatis di sini juga akan ada 2 kg CO2 yang keluar begitu. Karena dia tidak bereaksi begitu, dia tidak bereaksi menjadi amonia begitu, dia bukan senyawa yang ikut berpartisipasi untuk membentuk amonia begitu ya, sehingga dia akan masuk jumlahnya dan akan keluar jumlahnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Dan bedanya di NM reaktor ini akan mengakibatkan, kalau kita bahas yang kemarin ya, kayak misal mixer, kita masukkan zat A, kita masukkan air, maka keluarannya akan ada zat A dan air kan begitu ya. Kemudian semisal dekanter, kita punya umpan ada zat B, C, D, E gitu. Di dekanter ini dipisahkan, ke atas itu mungkin zat B dan C saja, yang keluar itu zat D dan E saja. Di sini kita bisa lihat begitu ya Dek, bahwa massa A1, massa A dan massa A di sini yang keluar, yang masuk ini nanti sama dengan massa A yang keluar di mixer. Di dekanter pun juga massa B yang masuk ini nanti akan juga sama dengan massa B yang keluar. Tetapi ini nanti berbeda kalau semisal kita masukkan ke dalam reaktor. Jadi ada suatu zat A, kita masukkan zat B di sini, dia nanti keluarnya adalah C, D, B, dan A. Jadi massa A yang ada atau yang kita masukkan ke dalam reaktor itu nanti nggak sama dengan massa A yang keluar.
pun juga untuk yang reaksi. Kalau semisal reaksinya A plus B jadi C plus D, begitu ya. Gitu. Karena apa? Karena A dan B ini nanti bereaksi, begitu, akan bereaksi, sejumlah massa A dan sejumlah massa B akan berubah, begitu ya, berubah menjadi C dan D. Nah, gimana caranya menghitung jumlah C dan D yang terbentuk? Kita pakai stoikiometri tadi. Begitu, ini adalah mekanisme untuk perbandingan, begitu ya, perbandingan massa, begitu ya, perbandingan massa total, raca massa total di ini adalah alat proses non-reaktor yang atas, sedangkan yang bawah adalah raca massa di dalam reaktor, yang mana memang nanti yang reaktan yang masuk ini misal massanya 100, di sini 100 juga gitu B-nya, yang keluarin nanti nggak bakalan 100 deh. Gitu, karena ada sebagian besar A dan B yang bereaksi membentuk C dan D, gitu ya. Oke, kembali tadi ke sini. Jadi kemungkinannya kita cek dulu komposisinya. Jadi kalau semisal komposisinya itu semuanya 100% dan kemudian di persamaan kimia itu dia kepake semua, maka teman-teman tulis apa adanya, begitu ya. Tetapi nanti ada juga beberapa kasus, nanti insya Allah besok pagi saya akan contohkan beberapa yang nanti nggak ngikut di reaksi, begitu, yang nggak ngikut di stoikiometri. Ada juga nanti saya akan contohkan ya. Jadi yang di sini adalah contoh untuk semua reaktan, gitu ya. Semua reaktan masuk ke dalam reaktor, yang masuk ke dalam reaktor ini nanti kita tinjau stoikiometrinya. Nah, sebelum kita hitung stoikiometrinya, teman-teman harus pastikan persamaan tersebut setara. Nah, kalau sudah tahu persamaan kimianya seperti ini, sebenarnya tinggal metarakannya saja, begitu ya. Komposisi yang setara adalah komponen kiri harus sama dengan komponen kanan. Jadi jumlah komponen, gitu ya, jumlah komponen kiri itu harus sama dengan yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Nah, sebelah kiri di sini 2 N-nya, di sini masih 1, maka kita kalikan 2 di sini. Begitu. Jadi N-nya sudah 2, sedangkan untuk 3 di sini, H di sini sebelah kanan dia 6, karena 3 kali 2, maka di sini kita harus kalikan 3. Maka soal ini sudah setara. Nah, terkait dengan penyetaraan reaksi, teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah sudah jelas ya untuk menyetarakan reaksi. Kita lanjutkan ya. Baik, setelah kita menemukan persamaan yang setara, nah ini nanti yang menjadi kunci. Persamaan ini nanti yang akan menjadi jalan utama kita untuk nanti bikin stoikiometrinya, begitu. Nah, dari sini kita hitung 3. Langkah ketiga, kita cek stoikiometrinya. N2 ditambah 32 jadi 2NH3. Nah, untuk buat stoikiometri, laju ini, stoikiometri tadi apa tuh yang perhitungan untuk kuantitatif menghitung berapa mol reaktan yang bereaksi membentuk suatu produk ya. Maka teman-teman butuh 3 baris bantuan, yaitu mula-mula, reaksi, dan setimbang, begitu. Nah, komposisi mula-mula ini nanti menandakan komposisi, ini adalah komposisi masuk, gitu ya, reaktan masuk reaktor. Sedangkan yang di sini ini adalah komposisi akhir, atau nanti dia keluar di dalam reaktor, begitu. Nah, selanjutnya ada CT. Ya, nah selanjutnya yang harus teman-teman ingat bahwa sekali lagi stoikiometri ini nanti yang akan kita tinjau adalah laju alir mol atau dalam kilomol per jam atau dalam mol per jam atau kon mol per jam, gitu ya. Jadi satuan di sini adalah dalam
kilomol per jam. Kilomol atau mol atau ponmol per jam, tergantung nanti satuan masanya. Nah, karena di sini kita cek, ternyata dia masih dalam F, gitu ya, dia masih dalam F atau laju alir massa. Maka sebelum kita masukkan angkanya yang di sini, kita harus hitung F1 berubah ke N1 dan F2 berubah ke N2. Kita tinggal hitung molnya gitu ya. Mol F1 untuk hidrogen dia 200 kg per jam, berarti 200 kg per jam dibagi BM hidrogen H2 kan 2 ya, 2 kg per kilomol. Di sini 100 kilomol per jam. Sebaliknya untuk N2 tadi 400 kg per jam dibagi BM. Begitu ya, BM-nya N2 adalah 28 kg per kilomol. Ini adalah, coba tolong hitungin. Hitung sih sebentar. Kalkulator 400 dibagi 28. Di sini kita pakai 2 angka di belakang koma ya, 14,28. 14,28 kilogram, 14,28 kilomol per jam. Nah, ini adalah spek awal ya, teman-teman. Jadi di sini kan ada F1, ada F2. Maka F1 dan F2 ini adalah awal. Jadi ini ya. Sehingga 100 ini karena H2 tadi kita masukkan di 100 di sini. Gitu. Sedangkan 14,28 ini kita taruh di N2, 14,28. Gitu ya, karena sekali lagi satuan di sini harus dalam kilomol per jam. Karena ini tadi satuannya kilomol, maka kita tulis di sini kilomol per jam, di sini juga kilomol per jam. Nah, kita tahu juga tadi data kualitatifnya, konversinya di 90% ya. Kita cek dulu 90%. Nah, kita sudah bisa gitu melakukan perhitungan lengkap dari stoikiometri. Nah, untuk menentukan berapa R, gini, jadi kalau posisinya seperti ini, N2 itu kan produk ya, N2 itu produk. Sehingga kita karena reaktornya bukan hasil recycle gitu ya, jadi ini tidak recyclean, maka di sini 0. Jadi default gitu ya, default atau umumnya di dalam neraca massa stoikiometri itu produk itu tidak akan ada di posisi mula-mula gitu ya. Tetapi ini nanti akan ada angkanya. Jadi 0 itu nanti dia bukan 0 kalau semisal ada recycle. Jadi kalau recycle itu kan dari reaktor. Jadi kan kalau recycle kan seperti ini ya, produknya kita kembalikan lagi masuk ke dalam reaktor gitu deh. Jadi ini produknya itu ada yang masuk ke dalam reaktor lagi, maka di sini nanti tidak 0 kalau semisal dia recycle. Tetapi karena di contoh tadi itu bukan recycle, maka NH3 di sini belum terbentuk sehingga belum ada. Kita tulis aja 0 di sini. Nah, kemudian kita tentukan R. R ini ceritanya adalah yang bereaksi. Ini adalah yang bereaksi. Reaktan yang bereaksi. Reaktan yang bereaksi. Nah, untuk reaktan yang bereaksi, maka di sini akan ada angkanya. Di sini pula di bawah 100 ini juga ada angkanya. Di bawah 0 ini juga ada angkanya. Jadi karena reaktan bereaksi, maka otomatis akan ada produk yang terbentuk begitu ya. Akan ada produk yang terbentuk. Baik, setelah ini yang harus teman-teman lihat adalah karena kebetulan ini 2 reaktannya, maka teman-teman harus bandingkan begitu. Bandingkan yang ada di sini dan ada yang di sisi sebelah sini. Ini nanti untuk menentukan kubu ini itu apakah ekses reaktan ataukah limiting reaktan. Yang harus teman-teman tahu sekarang adalah perbandingannya. Ini ya, N2 di sini karena nggak ada tulisannya di sini, maka otomatis dia di sini 1.
maka adalah 14,28 ya. 14 dibagi 1, 14,28. Kemudian 100 dibagi 3, di 33,33 gitu ya, 33,33. Nah, yang memiliki perbandingan antara mula-mula dengan kalau sudah dibagi dengan koefisiennya itu yang paling kecil, maka ini disebut dengan limiting reaktan. Begitu, atau reaktan pembatas. Sedangkan kalau semisal kita bagi antara mol mula-mulanya, kita bagi dengan koefisien reaksinya ternyata dia jauh lebih besar, maka ini disebut dengan ekses reaktan, begitu ya, ekses reaktan. Jadi yang lebih, begitu. Jadi kalau semisal N2N, gitu ya, N dibagi dengan koefisien reaksi, itu lebih kecil daripada N dibandingkan koefisien reaksi yang lain, maka di sini adalah limiting reaktan dan yang di sini nanti adalah ekses reaktan, begitu ya. Oke, nah fungsinya apa tuh Bu? Seperti yang dijelaskan di PPT tadi bahwa limiting reaktan ini nanti yang berfungsi untuk dikalikan di sini dikalikan di kotak R ini nanti di baris yang R. Jadi basis yang kita masukkan di sini adalah basis awalnya ini 14,28, kita kali kembali dengan masing-masing koefisien karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien gitu ya. Jadi di sini adalah 14,28, di sini bukan lagi 100 tapi 14,28 limiting reaktannya, kita kali 3 begitu. 14,28 kita kalikan 3, 42,84 Bu. 42,84 ya. Baik, sebentar ya. 42,84. Di sini 42,84. Maka di sini nanti dia menjadi 28,56 ya. 28,56. Gitu, 28,56. Nah, di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu menentukan R. Jadi saya ulangi ya. Jadi mula-mula teman-teman di sini N2 14,28 dari perhitungan yang di sini, kemudian 100 H2 perhitungan yang ada di bawah ini, kita akan bagi masing-masing dengan koefisien reaksinya. Jadi 14,28 ini dibagi 1, 100 ini kita bagi 3, begitu ya, kita bagi 3. Nah, karena 14,28 kita bagi 1 14,8, 100 dibagi 3 jadi 33,33, maka yang berperan menjadi limiting reaktan adalah yang paling kecil, begitu ya, yang di sini 14,28. Maka ini adalah limiting reaktan ya, atau reaktan pembatas. Sedangkan yang perbandingannya besar itu nanti menjadi ekses reaktan. Menjadi ekses reaktan. Nah, kemudian ini konversinya kita anggap 100% dulu ya, teman-teman. Jadi sini 100% dulu. Jadi di sini langsung 14,28 dikali 100% jadi 14,28. Nah, karena yang bereaksi 14,8 ini satu koefisiennya, maka kita kali 3 di sini jadi 42,84 dan dikali 3 jadi 42,84 dikali 2 menjadi 28,56 gitu. Ini kita rubah dulu soalnya. Kita asumsikan konversinya 100% ya. Teman-teman di sini 100% dulu untuk latihan pertama. Nah, sehingga jadi dari sini kita tinggal kurangi. Jadi untuk standar S atau setimbang ini adalah komposisi akhir atau nanti yang kita akan susun keluar reaktor. Nah, untuk di ruas kiri kita akan kurangi, begitu ya, kita akan kurangi mula-mula dengan R-nya. Jadi 14,28 dikurangi 14,28 di sini berarti dia 0, habis. Kemudian H2 di sini kita kurangi 100 dikurangi 42,8, ini sekitar 57,16 ya, 16 kilomol per jam. Nah, yang di sebelah kanan itu dijumlah. Jadi yang di sebelah sini dikurangi, teman-teman. Sedangkan yang di ruas sebelah kanan, karena ini produk, kita akan tambahkan. Sehingga 28,56. Gitu. Kita tulis kembali biar lebih rapi. Bentar. N2 plus 3H2
Ini konversinya saya rubah ya menjadi 100%. Nanti beda lagi kalau semisal konversinya beda. 2NH3 ini mula-mula reaksi, kemudian setimbang. Di sini 14,28, di sini tadi 100, di sini 14,28, 42,84, di sini 28,56. Di sini 28,56, 57,16, di sini kemudian 0. Oke, ya ini dalam kilomol ya, di dalam kilomol per jam, di sini kilomol per jam. Oke, nah sebetulnya penulisan teman-teman di sini sudah selesai gitu ya, untuk stoikiometrinya sudah berakhir di sini, tetapi kita bisa tambahkan kilogram per jam. Kita kembalikan masing-masing mol yang ada di posisi setimbang ini ke BM-nya, begitu ya. Kita kali dengan BM, di sini kita kali dengan 2, di sini nanti kita kalikan dengan NH3 17 ya, 17. Bisa bantu saya deh, 57 kali 6, 114,32 kilogram per jam. Yang 28 nih, 28,56 kali 17 berapa? 485,52. 485,52. Ya, 52. 14, oke. 28,56. Empat 85,52. Sebentar, 114. Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa hitung, teman-teman. Nah, untuk ini, maka spek dari keluaran untuk reaktornya kita sudah dapat, yaitu H2 dengan NH3, begitu ya. Dari sini, sebentar, maka keluaran dari sini adalah terdiri dari H2 dan terdiri dari NH3 dan N2. H2-nya di 100 tadi. Maaf, bentar, saya ulangi dari. Oke, sehingga di sini, oke, sebentar ya, saya error. Saya cancel dulu biar notasinya nyampe. Oke. Nah, sehingga posisi 144,32 dan 485,52 ini adalah menjadi komposisi dari keluaran reaktor. Nah, teman-teman di sini kalau kita jumlah, dia masih di 499,84, padahal outputannya kan 200 sama 400 ya, dia masih 600 kg per jam di sini. Bentar. Di sini kalau kita jumlah untuk 134, 114 dan 485 ini kan masih 599,84 di sini. Nih, di sini nih. Ini kalau kita jumlahkan masih 599,84 ya kilogram per jam. Nah, ini belum bisa setara 600 karena kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Sepertinya kalau untuk reaktor kita butuh 3 angka di belakang koma ya. Sekarang saya buktikan di Excel, begitu, untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa NM ini sebetulnya perhitungannya betul. Cuma karena kita kita bulatkan kecil komanya, di belakang komanya kecil, maka dia tidak
tidak terkoreksi dengan cukup baik begitu. Oke, kita buka Excel ya untuk menutup hari ini. Saya show dulu untuk Excel-nya. Jadi kita tadi punya N2 dan punya H2. N2 tadi 400, sedangkan H2 200. Ini F ya, laju alir massa. Laju alir molnya adalah di sini kita bagi 28. Kemudian di sini kita bagi dengan 100. Mula-mula reaksi setimbangnya N2. Kemudian kita tambah 3H2, dia menjadi 2NH3. Ini mula-mula reaksi setimbang. N2 di sini kita sama dengankan yang 14,8, H2 kita sama dengankan dengan yang 100. Balik. Itu. Nah, di sini kita sama dengankan yang ini ya, karena limiting reaktornya adalah 14,28. Di sini kita tinggal 3 kali. Itu. Ini berarti kalau di reaktor semakin banyak angka belakang komanya, dia akan semakin teliti, teman-teman. Ini masih dalam kilogram per jam, kita rubah ke kilogram per jam. Ini kita kali 17. Kemudian di sini kita kali 2. Oke, kalau ini kita jumlah, insya Allah 600 deh. Gitu ya. Gitu ya. Jadi karena kita tadi makainya di 2 angka di belakang koma, sehingga dia tidak terlalu teliti perhitungannya. Jadi khusus untuk NM reaktor memang sebaiknya kita pakai 3 atau bahkan 4 gitu ya, 4 angka di belakang koma saja, biar nanti teman-teman jauh lebih teliti begitu ya, Dik. Jadi kita pakai 4 angka di belakang koma, insya Allah nanti jauh lebih teliti sehingga perhitungannya akan jadi bulat 600 kg per jam. Nah, dari sini bisa kita munculkan, saya screenshot ya, di sini menjadi koreksi kita di PPT tadi, karena kita baru gunakan angka 2 angka di belakang koma begitu. Oke, sebentar. Oke, seperti ini. Saya kasih revisinya di PPT saya yang di sebelah sini. Sebentar, saya share dulu. Ini dia. Tuh. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa hukum kekekalan massa tadi ya, bahwa kalau semisal tadi kita masukkan reaktor N2-nya di 400 kg per jam, dan kemudian ini di F2 ya, sedangkan di F1 tadi H2 200 kg per jam, ternyata outputannya adalah tetap gitu ya, neraca massanya sama di. Jadi hukum kekekalan massa itu terbukti begitu ya, bahwa seberapapun massa itu nanti masuk ke dalam sistem, maka jumlahnya itu nanti akan sama dengan keluar sistem. Jadi masuk 400 dan 200, maka keluarnya pun sama begitu, sama 600 kg per jam. Tetapi ini adalah hukum kekekalan massa yang kedua, yang mana energi begitu ya, suatu massa itu bisa berubah begitu, bisa berubah
menjadi wujud yang lain, tetapi masanya akan tetap. Jadi hukum pengekalan massa kan secara lengkap kan bahwa kita gitu ya, kita tidak bisa merubah atau kita tidak bisa menambah, kita tidak juga bisa merubah, mengurangi dari komposisi massa yang masuk ke dalam suatu alat proses, sehingga suatu komposisi ini yang masuk ke dalam alat proses dengan massa berapapun akan keluar dengan massa yang sama yang diumpankan gitu ya. Yang kita di sini adalah 400 dengan 200, maka keluarnya juga akan sama 600 kg per jam. Tetapi komposisi ini nanti kita bisa ubah menjadi bentuk yang lain, begitu. Bisa kita ubah dengan bentuk yang lain. Nah, dalam hal ini N2 dan H2 dia berubah menjadi NH3, yaitu sekitar 485,7143 kg per jam, dan sisanya adalah H2, yaitu 114,2857 kg per jam. Begitu, teman-teman. Jadi di dalam NM reaktor sudah bisa kita simpulkan begitu ya, bahwa reaktor adalah berfungsi untuk merubah begitu ya, merubah reaktan yang kita umpankan masuk ke di dalam reaktor ini menjadi suatu komposisi yang baru. Nah, ini adalah NH3. Nah, karena ada 2 dan kemudian ada faktor konversi yang terjadi di dalam alat tersebut, sehingga akan ada beberapa parameter, yaitu yang pertama tadi ekses reaktan. Dalam ini adalah ekses reaktannya adalah H2. Ekses reaktan terlihat begitu ya, terlihat dari profilnya. Jadi kalau semisal kita masukkan ternyata 200, ekses reaktan ini akan cenderung sisa sangat banyak begitu setelah dia dikeluarkan dari reaktor. Jadi di sini 200, ternyata H2 hanya bereaksi di 42 kmol, dalam hal ini hanya sekitar 21 kg yang bereaksi, sehingga nanti berubah sisanya menjadi 114. Jadi yang membentuk NH3 hanya sebagian, sedangkan N2 di sini adalah limiting reaktan. Limiting reaktan ini intinya dia akan terjadi proses pengurangan dia yang cukup mayoritas gitu ya. Karena konversinya 100 teman-teman, maka tidak ada N2 yang keluar di F3 begitu, karena konversinya 100. Tetapi nanti insya Allah besok kita akan membahas kalau misal dia konversinya di 90% atau bukan 100. Nanti walaupun dia N2 ini limiting reaktan, tetapi karena konversinya bukan 100 derajat, maka akan ada N2 nanti di sini yang terbentuk atau yang keluar gitu ya, yang keluar bersamaan dengan reaktor begitu. Jadi ini untuk cara menghitung di NM reaktor, catatannya kita bisa simpulkan bahwa kalau di NM alat proses yang lain tanpa reaktor, kita pakainya adalah F ya teman-teman, F atau laju alir massa dalam kilogram per jam. Tetapi kalau NM reaktor, NM di dalam reaktor kita pakainya N atau laju alir mol. Kalau yang kemarin kan kita hitung mixer, kita hitung MD, dan kemudian hitung kalau nggak salah kemarin separator ya, kita kan masuk umpannya dalam mol, malah kita rubah ke F gitu ya, kita rubah ke F dalam kilogram per jam. Karena alat proses ini hanya beroperasi secara massa, perpindahan massa. Tetapi kalau mol tetapi kalau di neraca massa di reaktor, malah semua laju alir, entah itu nanti teman-teman ketemunya F atau V, laju alir volume, teman-teman harus rubah itu dulu semuanya ke dalam mol gitu ya, ke dalam mol. Karena apa? Mol lah yang nanti teman-teman masukkan ke dalam MRS ini, ke dalam stoikiometri ini. Jadi yang di dalam sini bukan dalam kilogram per jam, di sini juga bukan dalam kiloliter per jam, tetapi harus dalam kilomol per jam begitu. Nah, dari situ MRS-nya atau stoikiometrinya sudah selesai, teman-teman bisa menentukan di komposisi keluaran dari reaktor. Khusus untuk reaktor, kita mungkin sepakati ya, besok kita latihan dengan 4 angka di belakang koma, biar presisi, begitu, biar presisi perhitungan nanti NM keluar dari reaktor tersebut, begitu.
Jadi besok kita akan latihan lagi di reaktor yang lebih advance ya. Ini kan masih satu-satu, maksudnya komposisinya masih satu-satu. Nanti kita akan latihan lagi mungkin 1 atau 2 soal. Nanti saya akan trigger dulu kalian di latihan soal ya. Nanti mungkin teman-teman bisa latihan dulu di rumah. Besok kita akan diskusikan lagi sama kayak kemarin. Diskusikan lagi, nanti bisa kita hitung sama-sama besok. Begitu. Di reaksi dengan komposisi yang lebih kompleks dan nanti dengan konversi yang bukan 100%, itu nanti perhitungan stoikiometrinya seperti apa. Insya Allah besok kita akan diskusikan 2 soal dan nanti menambahkan apa itu yield dan selektivitas ya teman-teman. Baik, untuk hari ini cukup itu dulu. Jadi saya harap dengan adanya materi pembuka, teman-teman lebih ingat gitu ya, lebih ingat gimana caranya ngitung MRS. Mungkin dulu pernah dan mungkin nggak dipakai gitu, mungkin lupa gitu. Jadi hari ini saya harap bisa lebih ingat lagi biar besok bisa lebih fresh untuk kita latihan lagi gitu. Baik, karena ada yang ingin tanyakan nggak? Monggo silahkan dulu teman-teman sambil saya siapkan. Daryl mau nanya Bu. Silahkan, iya Daryl sambil saya buka presensi ya. Bu, ada kan yang sisa dari 3H2 itu kan 57,16. Kok bisa dikali 2 Bu? Sama yang sisa dari 2NH3 itu 28,56 bisa dikali 17 itu gimana Bu? Oh baik. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Bu. Untuk, ya, Dewi. Kalau misalkan ini yang X-nya enggak 100%, ntar di akhirnya gimana, Bu? Oke. Misalkan 90%. Ya, besok kita akan bahas itu. Kira-kira gimana, Dewi? Yang dikali nanti terhadap limiting reaktan ya. Itu. Ini kuliah 7 ya, Masya Allah. Oke. Baik, saya ulangi lagi ya teman-teman untuk penjelasan yang di sini. Oke. Nah, tadi Daryl menanyakan di sini ya, kenapa kok dikali 3 gitu ya, Dik? Yang di sini ya. Ini ya. Oke, tadi Fikri tanya terkait dengan konversi. Fikri dulu deh. Ini karena dia konversinya 100%, Fikri, maka limiting reaktan ini akan kita kali. Jadi pada dasarnya 412,8 ini adalah mol limiting reaktan kita kalikan dengan konversi, begitu. Jadi di sini 14,28 karena konversinya 100%. Tetapi kalau nanti konversinya dia kurang dari 100%, maka 14,28 ini harus kita kalikan dengan konversinya dulu. Sebesar kalau 90%, maka ya ini nanti kita harus kalikan 90%. Nanti di sini berapa, kemudian baru kita kalikan dengan koefisien reaksinya, begitu. Insya Allah besok kita akan diskusikan itu ya, teman-teman. Kalau yang tadi dari yang ini ya, 3 ini ya, dia. Kenapa bisa jadi 42? Dan di sini bisa jadi 28 ya? Bukan yang itu, Bu. Yang mana, Dik? Yang ada setelah slide ini, Bu. Oke, setelah ini. Nah, yang ini, Bu. Kok bisa 57,16 itu dikali 2 sama sebelahnya ini dikali 17? Iya, ini karena kita akan ubah dari kilomol ke kilogram. Maka otomatis kan kita kali dengan BM-nya ya. Kita kali BM. H2 BM-nya 2 kg per kilomol. NH3 17 kg per kilomol. Begitu. Jadi 2 sama 17 ini BM-nya H2 sama NH3. Karena kan ingin tahu komposisinya dalam kilogram per jam. Begitu. Begitu, Daryl. 17 karena kan N itu 14, Dik. H itu 1 ya, karena dia ada 3 kan 3. 14 sama 3 17 begitu. H kan 1 di sini 2 berarti 2 gitu, Dek. Kita tinggal kalikan karena kita ingin ubah dari mol ke kilogram.
Jadi harus kita kali dengan BM-nya. Karena N2 ini 0 kan kalau kita kali 28 kan ya tetap 0 begitu ya. Ini kilogram per kilomol. Begitu Daryl. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang di sini paham ya, Dik ya? Daryl. Insya Allah paham, Bu. Ada lagi mungkin teman-teman? Dari sini ini cukup kita kalikan dengan BM-nya ya, karena di sini H2 maka kita kali 2, 28,56 kan punyanya NH3, maka kita kalikan 17 itu BM-nya NH3 gitu. 0 ini karena punyanya N2 kita kalikan 28, tapi ya karena 0 kan tetap 0 gitu. Baik, itu ya. Oke. Sambil presensi teman-teman, karena kayaknya ada satu yang nggak hadir ini untuk kuliahnya. Tanggal 22. Oke, saya buka ya untuk presensinya 2 menit aja cukup nih Dek, kalian mah sedikit soalnya. Baik, saya buka ya presensinya di KNRNKJF. Insya Allah kita ketemu lagi memang untuk membahas NM reaktor agak memang cukup kompleks karena banyak ya untuk reaksinya juga. Besok kita lanjutkan. Saya mungkin setelah ini akan share ke teman-teman 2 contoh soal yang jauh lebih kompleks. Coba dibuat dulu di rumah. Nanti mungkin besok ada beberapa yang ingin share presentasi dulu gitu, silahkan. Nanti kita pada dasarnya akan hitung bareng-bareng gitu teman-teman. Mungkin itu ya untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Kita insya Allah lanjutkan besok pagi. Marilah kita tutup kuliah pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa naqallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama kita ketemu besok pagi ya. Silakan teman-teman yang sudah presensi bisa live dulu. Oh iya Bu, ini apa Daryl mau nanya lagi Bu, yang ada kan yang untuk presensi IBK Bu? Udah bisa Ril? Udah Bu, mau nanya yang ini yang untuk presensi IBK Bu. Nah itu kan waktu itu Daryl udah cek Bu Ajeng kan waktu itu yang untuk screenshot apa di laptop Ibu itu loh Bu. Belum Ibu kirim ke Daryl. Iya, belum. Berarti belum ngurus ya Daryl ya? Iya Bu, makanya waktu itu Iya, udah Daryl chat, ya. mungkin ibunya lupa gitu untuk membaca WA kan. Iya, saya lupa nggak nge-save, nggak ngirim ke Daryl. Coba dari WhatsApp saya ya, nanti habis ini saya langsung kirim. Saya udah download deh, malah nggak saya share. Sultan Fasya tadi kayaknya hadir ya? Yang masih di sini, nah ini ada, tapi nggak ini. Oke, udah saya buka aja. Coba Ril, WhatsApp saya Ril. Iya Bu. Ini Daryl izin live ya Bu? Iya, mari. Ini saya masukkan aja. Coba deh. Oke, nggak apa-apa deh, silahkan live dulu. Insya Allah semuanya hadir ya, cuma mungkin ada satu yang bareng sama yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Saya end meeting ya. Assalamualaikum.